Zakia tuh nggak bisa presensi sendiri ya? Belum, Pak. Oh, belum, belum. Oke. Vika, Hadir, Pak. Muhammad Ilham, Hadir, Pak. Najwa, Hadir, Pak. Maimuna, Hadir, Pak. Ismayu, Hadir, Pak. Ratu, Ratu nggak ada ya? Sari Mustika, Hadir, Pak. Saira, Hadir, Pak. Mutia Kolbu, Hadir, Pak. Amalina. Maaf, Bapak. Ratu hadir. Ratu hadir ya? Ya, Pak, lagi kerja dinas malam. Oke. Amalina hadir, Pak. Ya, Septiani, Hadir, Pak. Eka, Hadir, Pak. Arin, Hadir, Pak. Rati, Hadir, Pak. Dea, Bapak izin Dea sedang di jalan, Pak, menuju Bangko. Soalnya sinyalnya hilang timbul, Pak. tapi dia bisa presensi. Bisa, Pak. Coba nanti saya hubungi, Pak. Ya, nanti kalau udah hadir eh, kabarin ya. Iya, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Siskarani, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Husnul, Husnul, Hadir, Pak. Waldani, ada ya. Ernida, Hadir, Pak. Alia, Alia Dwi Safitri, Bapak izin, Alia tadi izin ke saya kalau dia masuk malam, Pak, di rumah sakit. terus nggak masuk perkuliahan. Masuk perkuliahan nggak dia? Nggak ada, Pak. Nggak ada Sebentar, ya. Pak, saya hubungi. Nah, nanti kalau ada di infoin aja ya. Jadi biar saya isi daftar hadirnya ya. Iya, Pak. Valencia, Hadir, Pak. Erin, Hadir, Pak. Dian Yunita. Hadir, Pak. Oke, dua orang ya yang belum ini ya, yang belum ngerespon ya. Iya, Pak. Nanti diinfoin aja. Ada yang mau ditanyain nggak terkait perkuliahan kemarin? Ada Septi, teman-teman yang lainnya ada? Belum ada, Pak, pertanyaan. Belum ada ya. Tugasnya udah semua kan dibagi? Sudah, Bapak. Sudah ya. Ntar saya cek dulu. Oke, ini kelompok ya. Jadi saya harapkan waktunya dikumpul, tolong dikumpul. Saya kasih tugasnya dari jauh-jauh hari biar teman-teman bisa juga untuk mempersiapkannya lebih matang ya. Baik, Pak.
Terlihat nggak slide saya? Jadi bahasan kita hari ini ruang lingkup ilmu farmasi. Jadi bahasan kita hari ini ruang lingkup ilmu farmasi ya. Ya, Pak. Presentasinya isinya definisi materinya definisi farmasi, sejarah farmasi, kajian ilmu farmasi, ruang lingkup farmasi, sama perubahan orientasi farmasi. Apa itu farmasi? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, farmasi itu apa? Ini udah dari D3 semua kan? Apa tuh farmasi? Ayo, siapa? Nggak dengar ya suara saya ya? Atau nggak ada yang mau jawab? Ilmu dan profesi emang nggak ada tentang obat, Pak. Bukan obat-obatan, Pak. Ya, kalian kan punya handphone kan? Jadi browsing aja sih untuk apa pengertian farmasi. Jadi biar jalan diskusinya dua arah gitu. Ya, Bapak Ibu, farmasi itu kayaknya tentang apa? Tentang obat-obatan ya. Iya, Pak. Ya, Apa Pak. sih yang membedakan farmasi sama dokter itu apa sih? Kalau dokter itu mendiagnosa penyakit, Pak. Ya, benar, Bu. Kalau dokter itu kan mendiagnosa penyakit. Kalau kita farmasi itu menyiapkan obatnya sesuai dengan apa yang diresepkan sama dokternya kan? Iya, betul. Nih, farmasi itu awal katanya dari kata farmakon yang artinya tuh obat. Jadi eh, definisi farmasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang obat. Obat-obatan. Ya, baik itu obat bebas, bebas terbatas, obat kimia, obat herbal ya. Itu semuanya mencangkup. Nih, definisi farmasi sebagai profesi yang menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan obat dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Kalau sumber alam itu kan kalau dari kita itu ada namanya obat herbal ya. Kalau yang sintetik itu obat kimia yang hasil dari sintesis bahan kimia. Nih, apa sih ciri-ciri profesi? Coba Septian dibaca. Ciri-ciri profesi yang pertama memiliki keahlian atau pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi atau ada kode etik profesi. Yang ketiga, yaitu mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, yaitu apoteker memiliki STRA dan SIPA. Yang kelima, yaitu kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi atau yang sering disebut Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI. Ya, ciri profesi yang pertama itu memiliki keahlian atau pengetahuan dan keterampilan. Kenapa itu yang pertama? Karena keahlian itulah yang diperoleh oleh teman-teman farmasis yang akan menjadi apoteker. Itu nanti keahlian itu didapat dari perkuliahan atau sekolah. Keterampilan itu
diperoleh dengan adanya praktikum, ya. Kalau kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, ada kode etik profesi. Kita sebagai apoteker nantinya ada namanya kode etik apoteker. Nanti ada di buku panduan bahwa kita ada beberapa etik yang harus kita jalankan. Kalau mengabdi pada kepentingan masyarakat, kita kan pelayanan nih. Jadi kita mementingkan kepentingan masyarakat. Jadi kita tuh harus memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat. Terus ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Kalau di apoteker itu memiliki STRA dan SIPA. Kalau di asisten apoteker memiliki apa? SIP, Pak. Oke. STRTK, Pak. STR kalau STR-nya itu STR-TTK. Kalau surat izin prakteknya namanya SIP TTK kan? TTK, ya. Untuk kalau STRA untuk apoteker itu sudah seumur hidup. Kalau yang AA gimana? Seumur hidup, Pak. Sudah seumur hidup, Pak. Sudah seumur hidup juga ya. Iya. Nah, kalau STR itu diurusnya di KFN ya kalau nggak salah ya, Komite Farmasi Nasional. Kalau SIPA itu diurus di Dinas PTSP tingkat kota atau kabupaten. Benar nggak Bapak Ibu yang sudah bekerja? Iya kan? Betul, Pak. Iya, Pak. Terus poin kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Kalau di eh, kalau di TTK itu ada PAVI ya, Pavi. organisasinya PAVI. Iya, Kalau Pak. di apoteker itu IAI, Iya, Ikatan Apoteker Indonesia. iya. Itu ada beberapa tingkatan kan? Ada tingkatan PC, ada Iya. tingkatan PD, dan ada tingkatan PP. Itu PC itu pengurus cabang, Pengurus PD itu daerah. pengurus daerah, kalau PP itu pengurus pusat. Disitulah organisasi itulah yang nanti menaungi kita. Jadi kalau eh, anggota profesinya ini ada masalah atau ada trouble di kerja, itu tempat kita mengadu sebagai forum untuk diskusi dan untuk memecahkan masalah dari anggota-anggotanya ya. Ada yang pernah punya pengalaman nggak tentang masalah yang diperoleh di lapangan dan kita karena ada organisasi jadi kita minta bantu untuk memecahkan masalah. Ada pernah kasus nggak? Ada pernah pengalaman nggak mengenai hal ini? Ada nggak? Belum ada ya? Belum, Pak. Jadi saya mau cerita sedikit nih. Dulu itu ada kendala nih di suatu daerah di apotek. Jadi di apoteknya ini sistemnya franchise. Ya, sistemnya franchise dan ada kesepakatan tidak boleh resign dalam jangka waktu tertentu. Nah, si apotekernya ini ternyata dia resign sebelum kontrak. Misalnya kontraknya 2 tahun, jadi udah berjalan 1,5 tahun dia resign. Ada urusan, ada kendala di pekerjaannya dan si
pemilik usaha ngotot, dia minta eh, sesuai perjanjian ada penalti. Tetapi di penaltinya itu tercantum untuk biaya pelatihan. Sementara si apotekernya ini merasa tidak dapat pelatihan karena pelatihannya itu ketentuan dari franchise-nya itu tadi dia dikirim ke luar kota dalam jangka waktu berapa lama, itu yang namanya pelatihan. Dan uang penalti itu dalam bahasa kontraknya mengganti biaya untuk pelatihan. Nah, di situ karena ada eh, perbedaan pendapat nih dari pihak owner dan pihak apoteker. Jadi untuk memecahkan masalah itu, kita sebagai apoteker naungannya ke IAI, ke pengurus cabang. Jadi dibantulah mediasi antara pengurus cabang dan pihak owner. Jadi disitulah eh, adanya kesepakatan setelah di mediasi dan akhirnya si apoteker bebas dari biaya penalti. Oke, paham nggak? Dengar nggak? Paham, Pak. Jadi itu, Paham, Pak. jadi Dengar, itu Pak. tempat kita bernaung karena di ikatan itu isinya udah bukan cuma sekedar pampang nama, tapi mereka memang eh, mengurusi anggota-anggota yang ada di cabang. Dan isinya tuh juga bukan apoteker-apoteker biasa. Ada tim advokasi, ada tim hubungan masyarakat, ada ketuanya juga ya, seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman masuk ke ranah apoteker, ikutilah organisasi profesi karena di situ tempat kita bernaung. Oke? Nih, contoh profesi, ada dokter, ada apoteker, ada akuntan, pengacara, itu semuanya profesi. Kalau bidan masuk profesi nggak? Masuk, Pak. Masuk ya. Iya. Profesinya apa kalau bidan? Kalau sekarang namanya BDN depan, Pak. BDN ya, gelarnya BDN ya. Kalau dulu nggak Iya, ada, kalau nggak sekarang ada. sudah ada. Kalau perawat itu Nurse. nurse. Tapi kalau perawat kan ada PPNI ya Bu ya, naungannya kan. Kalau nurse itu BPNI. gabung di PPNI atau ada organisasi lagi? Satu PPNI itu aja, Pak. Satu PPNI aja ya. Oke, makasih Bu. Farmasi vs farmasis, apa bedanya? Farmasi PS farmasis. Ayo, apa? Dari kata-kata ini apa bedanya? Ini ilmunya kalau farmasis profesinya, Pak. Iya, benar. Makasih ya. Ya, ini apoteker nih. Jadi apoteker ini kan dia berada di tengah-tengah. Kita itu eh, sebagai profesi apoteker, pernah dengar nggak kalau dulu dosen-dosennya atau guru-gurunya bilang kita itu sebagai farmasi kaki kita satu dari penjara. Pernah dengar nggak sih gitu? Pernah, Pak. Jadi saya dulu waktu sekolah dari SMF Putus-putus, sampai Pak. nggak denger ya? Masih putus-putus ya siapa nih? Bentar saya matiin kameranya ya. Biar nggak terlalu itu. Udah kedengeran belum Bu? Masih putus-putus ya? Jelas kok, Pak. Oh jelas ya. Jelas, Pak. Jadi kita tuh sebagai apoteker kita itu diikat dengan peraturan undang-undang. Jadi kita nggak bisa asal untuk menjalankan suatu profesi kita. Terus dan kita diikat sama undang-undang, kita harus
eh, mengikuti norma yang berlaku, ada standar profesi terkait kompetensi apa saja yang kita perlukan, ada kode etik yang harus kita jalankan, karena kita tidak bisa melanggar kode etik, dan sumpah jabatan. Kita disumpah ketika kita selesai apoteker. Jadi kita harus patuhin itu dan tidak bisa kita melanggar keenam ini, ya. Yuk, coba baca Septi. Sejarah farmasi. Pada zaman dahulu, tabib atau dukun menjalankan pekerjaan mendiagnosa penyakit atau profesi kedokteran, dan pekerjaan meramu dan menyerahkan obat seperti profesi farmasi. Jadi dulu itu sejarahnya semua itu gabung ya. Jadi gabung tabib atau dukun menjalankan pekerjaan mendiagnosa. Jadi dialah yang mendiagnosa, yang memperkirakan pasien ini sakit apa, dan dia juga yang meramu dan menyerahkan obatnya. Kalau sekarang masih ada ya kan? Tabib atau dukun ini masih ada ya? Dukun beranak, Pak. Dukun beranak ada ya? Ini di mana, Bu? Ininya, Bu? Apa, Pak? Di 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 tempat Ibu masih ada ya dukun beranak ya? Enggak, Pak. Biasanya dukun cuma tukang urut gitu aja, Pak. Oh gitu ya. Ya, kalau dulu kan secara tradisional ya, mungkin dulu belum terpapar untuk keilmuan masalah farmasi. Oke, lanjut Septi. Sejarah farmasi yang pertama penggunaan obat dapat ditelusuri sejak tahun 2000 sampai sejak Masehi pada zaman kebudayaan Mesir dan Babilonia. Yang kedua, zaman Yunani ketika Hippocrates 460 sejak Masehi memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Menurut Asklepios pada 7 sejak Masehi dan Hygieia. Ya, zaman Yunani itu ada Hippocrates memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Ada Asklepios pada tahun 7 sebelum Masehi dan ada Hygieia juga ya. Nih, Asklepios. Kurang lebih inilah gambarnya ya. Jadi Asklepios ini adalah dewa pengobatan dalam mitologi Yunani kuno ya. Tuh, lambangnya adalah ada orang dengan tongkat yang dikelilingi dengan ular. Jadi simbol inilah yang dipakai untuk simbol apa nih? Ini simbol apa? Simbol kedokteran ya. Nih, kalau Hygieia ini, kalau dari mitologi Yunani, dia adalah anaknya dari Asklepios ini. Nah, dialah yang eh, dia ini adalah simbol dari profesi farmasi. Farmasi. Ini adalah lambang farmasi. Nah, ada yang tahu nggak lambang ini artinya apa? Cawan, ada cawan yang dikelilingin ular. Itu lambang dari farmasi kan? Pernah lihat Iya. nggak? Kemana-mana Iya, tuh ada lambang seperti itu. Ada yang tahu nggak? Apa sih makna dari gambar ini, dari lambang ini? Racun, Pak. Obat Racun. itu kalau disalahgunakan bisa racun, Pak, seperti bisa ular. Ya, benar. Jadi cawan itu kan pakar, penakar.
Sementara ular itu dia menghasilkan bisa. Jadi eh, obat itu kalau takarannya pas, dia bisa menjadi obat. Kalau takarannya berlebih, dia bisa menjadi racun. Ya. Iya, Pak. Ayo, Septi. Selanjutnya, sejarah dari farmasi. Yang ketiga, perkembangan kefarmasian zaman kultur Arab dengan terkenalnya seorang ahli yang bernama Al-Saidalani pada abad ke-9. Yang keempat, tahun 1240 di Sisilia, Eropa, ketika dikeluarkan surat perintah Raja Frederick yang secara legal menurut undang-undang mengatur pemisahan farmasi dari pengobatan. Surat perintah yang kemudian dinamakan Magna Carta dalam bidang farmasi itu juga mewajibkan seorang farmasis melalui pengucapan sumpah. Nah, ini adalah sejarah farmasi di dunia ya. Awal mulanya terbentuk farmasi itu dari sini. Nih, ini sejarah farmasi di Indonesia. Sejarah farmasi Indonesia yang pertama dimulai periode zaman penjajahan sampai Perang Kemerdekaan. Diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, pada tahun 27 September 1946 dibuat perguruan tinggi ahli obat di Klaten yang sekarang UGM. Setahun kemudian berdiri jurusan farmasi ITB. Ya, kalau di Indonesia itu awalnya ilmu farmasi ini dibawa oleh penjajah penjajah yaitu Belanda ya. Awalnya dibawa sama Belanda pada zaman penjajahan sampai ke kemerdekaan. Lalu di tahun 27 September 1946 dibuatlah perguruan tinggi ahli obat di Klaten. Sekarang itu di UGM ya. Yang sekarang itu jadi UGM. Lalu itu setahun kemudian berdirilah jurusan farmasi ITB. Kalau sekarang kan sudah banyak kan eh, kampus-kampus yang ada program profesi program program studi farmasi S1, ada juga dari D3, S1 sampai ke apoteker. Kalau sekarang tuh udah enak. Di Jambi sudah ada apoteker. Di Padang ada apoteker. Kalau dulu zaman saya itu di tahun 2016 itu masih susah kita untuk mencari kampus yang ada apotekernya. Jadi setiap perguruan tinggi yang ada apotekernya itu yang tes untuk masuk apoteker itu bisa sampai ratusan orang. Belum lagi disaring yang memang dari kampus itu. Jadi kuotanya penuhin dulu. Misalnya dia terima 100 orang nih. Lulusan di kampusnya itu ada 90 orang. Jadi kuota untuk orang dari kampus luar untuk masuk ke program studi apoteker itu cuma 10 orang. Dan itu yang tes bisa sampai 500 sampai 600 orang se-Indonesia. Kalau sekarang sudah enak. Di setiap daerah, setiap provinsi ya, itu rata-rata sudah ada semua untuk program studi apoteker. Ini ada yang mau nyambung nggak nanti kalau udah tamat S1 nih? Mau nyambung apoteker nggak? Ada Insya Pak. Allah, Pak. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Kalau nggak nyambung, kita ngambang, Pak, profesinya. Iya Bu, kalau soalnya sekarang itu aturannya S1 itu sudah tidak ada lagi STR-nya ya. Dia sudah tidak ada lagi STR. Jadi lebih baik kalau ada rezekinya nyambung ke apoteker. Di Unaja juga sudah ada ya Bu ya untuk apotekernya ya. Apalagi kalau ini udah lulus kan masuknya kan hitungannya alumni. Jadi bisa kayaknya udah bisa Kalau langsung ada masuk. rezeki dan kemampuan otak, Pak, Sebenarnya kalau kemampuan otak itu jalanin aja Bu. jalani aja, Pak. Iya, jalanin aja. Kalau kita jalan walaupun santai, ketemu juga garis finishnya Bu. Oh, gitu. Baik, Ya. Pak. Semoga ada rezekinya ya Bu ya. Amin. Amin. Kita lanjut ya.
Coba Arin baca. Kajian ilmu farmasi terdiri dari ilmu dasar, ilmu farmasi, ilmu dasar biomedik, farmasi klinik, farmasi komunitas atau sosial atau administratif, farmasi industri. Oke. Kajian ilmu farmasi pertama ada ilmu dasar, terdiri dari matematika, fisika, kimia dasar, dan kimia organik. Ya, kajian ilmu farmasi itu dasarnya tuh 4 ini. Ada matematika, ada fisika, kimia dasar, sama kimia organik. Ini dasarnya ya. Yang paling mendasar kita harus paham dulu nih. Paham matematika, paham fisika, kimia dasar, kimia organik. Biasanya kan ini kalau di perkuliahan atau perkuliahan ya, itu dimasuknya di semester awal untuk dasarnya. Yuk, next. Yang kedua, ilmu farmasi terdiri dari farmakokimia, farmasi analisis, farmakologi dan toksikologi, farmakognosi, farmaseutika, farmakokinetika, dan biofarmasi, bioteknologi, dan terakhir teknologi sediaan formulasi. Kalau farmasi analisisnya apa? Tahu nggak? Ini nih, kalau farmakognosi apa? Ilmu farmasi yang mempelajari tentang Cara kerja obat ya, Pak? farmakognosi, Bu. Obat-obatan alami, Pak. Ya, bahan alamnya, Bu. Kalau teknologi sediaan formulasi? Sediaan formulasi itu lebih ke mana, Bu? Ke industri ya? Ya, Oke, Pak. next ya. Ketiga, ilmu dasar biomedik terdiri dari anatomi fisiologi manusia, patofisiologi, mikrobiologi, imunologi, dan biokimia. Kalau anatomi fisiologi manusia, apa? Ilmu dasar biomedik. Masuk ke situ. Yang mempelajari bagian-bagian tubuh, Pak. Ya, bagian-bagian tubuh. Di bagian-bagian tubuh kita ini, kalau kita biasanya menyebutnya tenggorokan, misalnya gitu kan. Tapi di ilmu farmasi atau di medis itu nyebutnya esofagus gitu ya. Kalau mikrobiologi itu dia mempelajari tentang Mikroba. Bakteri. mikro ya. Dia eh, yang mikro-mikro, Bu. Bisa sel, bisa bakteri, ya, Amuba. amuba. Pernah dulu waktu kuliah pernah masuk lab mikrobiologi, Bu? Ada ya? Nggak ada dulu. Mungkin kalau dulu-dulu mungkin ada yang tidak ya mikrobiologi. Tapi sekarang untuk setiap kampus farmasi itu diwajibkan ada lab mikrobiologi. Dulu kami masih numpang, Pak, Ada, Numpang di mana, Pak. Bu? Kami dulu di AAK, Pak. di AAK. Di analis ya? Iya, Ya. Pak. Ya, Berarti di Kota Baru ya, Bu? iya. Iya, iya. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu. Iya, Pak. Kalau farmasi klinik nih, kajian ilmu farmasi yang keempat itu farmasi klinik. Ada ilmu farmakoterapi, farmakokinetik klinik, farmasi klinis, farmakovigilance, dan DRP, drug related problem. Kalau farmakovigilance itu apa? Tahu nggak? Ada yang kerja di Dinkes nggak, Bu? Enggak, kami tidak Nggak ya. farmasi. Kalau meso di puskesmas ada formnya, Bu? Atau di rumah sakit, form meso. Besok. Farmakovigilance ini terkait Meso pernah
Pernah ya, Meso ya? Ada Pak di rumah sakit form Ada ya. nar Ya, kalau pharmacovigilance ini lebih ke laporan terkait eh, uji klinis fase 4. Uji klinis fase 4 ini kan eh, penelitiannya kan panjang kan, terkait eh, efek samping obat, ya. Jadi catatan-catatan itu ada di pharmacovigilance. Kajian ilmu farmasi yang kelima, farmasi komunitas atau farmasi sosial atau farmasi administratif. Farmakoepidemiologi itu berarti masuknya ke data ya, data terkait penyakit yang menjangkit suatu wilayah. Oke, yang keenam farmasi industri. Kalau di industri itu berapa orang sih apotekernya wajib? Ada yang tahu nggak? 2, Pak. Apa aja? Yang untuk obat sama alkes, Pak. Obat sama alkes ya. Ya. Kalau farmasi industri ini, kalau sekarang itu ada eh, industri farmasi yang obat, terus ada industri farmasi kosmetik, ada industri farmasi alat kesehatan, ada industri farmasi obat tradisional. Kalau di Jambi ada industri nggak? Tahu nggak? Ada nggak industri di Jambi terkait farmasi? Ada satu loh di Jambi. Tahu nggak? Belajar nggak sama Bu Windy di semester 1? PT NAP bukan, Pak? MAP, NAP, NAP ya Bu? New Asia Farm. Neo Asia Farm itu dia, kalau saya nggak salah ya Bu ya, kalau saya nggak salah dia Maklun itu Bu, dia pabriknya di Karawang atau di Tangerang ya, terus bawa produk dia, produksi atas nama dia, lalu dia pasarkan. Produknya ada bedak dingin ya Bu ya kalau saya nggak salah. Iya, Enak. sama minyak kayu putih apa minyak apa gitu. Ya, dia produksinya di luar Jambi Bu. Kalau di Jambi ada satu industri kosmetik, tepatnya di Bulian. Tahu nggak Miniso? Tahu ya, yang masih gadis-gadis tahu lah biasanya ya. Jadi Miniso itu diproduksinya di kayak parfumnya, produk farmasinya itu di Bulian Bu, di Jambi. Mungkin nanti kalau apoteker kayaknya ada lah tadi ke sana dari Unaja ya. Miniso, Miniso toko yang di kayak di Jamtos itu, Pak. Iya Bu, itu pabriknya ada di Jambi. Oh, Di Bulian Bu pabriknya. Eh, itu apotekernya dosen juga Bu di Unaja. Oke, next ya. Ayo Rin. Ruang lingkup farmasi. Yang pertama, bidang industri. Fungsi pemasaran produk, riset dan pengembangan produk, pengendalian kualitas, produksi dan administrasi atau manajemen. Kedua, bidang klinis atau rumah sakit. Ketiga, bidang pemerintah seperti Dinkes, Bepom, BNN, Hankam, dan Dikti. Keempat, bidang komunitas seperti apotek. Kelima, akademik seperti dosen, peneliti, dan lain-lain. Ya, ruang lingkup farmasi di bidang industri biasanya kalau di apa
sebagai apoteker nih, kita punya peluang di industri. Industri itu eh, bisa di bagiannya bisa diproduksi. Biasa produksi, manajer produksi itu ada apoteker. Penanggung jawabnya apoteker, penanggung jawab industri apoteker. Di bagian QA, di bagian QC itu apoteker. Terus ada juga yang di bawah QA dan QC ini, contohnya di QA itu ada namanya IPC. Biasanya IPC itu apoteker. Jadi banyak ya eh, kesempatan kita untuk berkarir kalau kita sudah menjadi apoteker. Terutama selain PNS ya, Bapak Ibu. Karena kan PNS itu kuotanya terbatas. Jadi kalau kita tidak dipilih sama negara, mungkin kita bisa mencoba ke bidang rumah sakit, bidang komunitas, apotek, atau bisa menjadi dosen atau peneliti. Kalau di pemerintahan, itu di Dinkes, di BPOM, BNN, Kemenkumham, di Dikti. Kalau Dinkes ini naungannya ke puskesmas, rumah sakit kabupaten, rumah sakit kota, rumah sakit provinsi. Ya, tuh. Ini masuk tugas kelompok ya, 9 Star Farmasi. Saya jelaskan sedikit. Jadi seorang apoteker itu harus mempunyai ini: caregiver, decision maker, leader, teacher, long life learner, eh, research, komunikator, entrepreneur, sama manager. Ini ya, coba baca. 9 Star of Pharmacies. Farmasi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik, memformulasikan, mengidentifikasi, dan menganalisis sifat-sifat obat serta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Sehingga profesi di bidang farmasi berhubungan erat dengan definisi dari farmasi itu sendiri. Pertama ada caregiver. Apoteker harus mampu berinteraksi dengan individu dan masyarakat. Caregiver ini salah satu semangat yang harus dimiliki oleh seorang apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasiannya. Kedua ada decision maker. Seorang apoteker merupakan seorang yang mampu menetapkan keputusan terkait pekerjaan kefarmasian yang diberikan kepadanya. Adakala seorang apoteker harus memutuskan sesuatu yang penting dalam waktu yang singkat, misalnya mengenai alternatif obat pengganti. Ketiga, komunikator. Kemampuan komunikasi yang baik akan sangat diperlukan dalam hal seperti pelayanan informasi obat, konseling, dan edukasi obat kepada pasien. Keempat, manajer. Seorang apoteker merupakan seorang manajer dalam aspek kefarmasian non klinis. Contoh, apoteker penanggung jawab apoteker, kepala di instalasi farmasi rumah sakit, manajer quality control, dan lain-lain. Kelima, ada leader. Seorang apoteker harus mampu menjadi seorang pemimpin, mempunyai visi misi yang jelas, dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memajukan institusi atau perusahaan atau lembaga yang dipimpinnya. Selain itu, ia juga harus dapat menjadi inspirasi dan memberikan motivasi bagi anggota tim yang dipimpinnya. Keenam, lifelong learner. Seorang apoteker harus memiliki semangat belajar sepanjang waktu karena ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan akan terus berkembang. Contohnya banyak penyakit baru yang bermunculan saat ini, yang tentunya akan menjadi tantangan dalam menemukan obat untuk penyakit tertentu. Ketujuh, teacher. Apoteker harus mampu mengedukasi pasien mengenai penggunaan obat yang tepat, mengedukasi masyarakat untuk menggunakan obat secara bijak, dan memberikan edukasi pada tenaga kesehatan lainnya mengenai ilmu farmasi dan obat yang diperlukan sesuai dengan profesinya masing-masing. Kedelapan, research. Seorang apoteker untuk dapat menjadi peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat yang lebih baik. Seiring dengan kemajuan ilmu farmasi dan penemuan penyakit baru, maka pengembangan baru menjadi salah satu konsekuensinya. Kesembilan, entrepreneur. Seorang apoteker diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan serta membantu menyejahterakan masyarakat.
Oleh karena itu, dalam kurikulum farmasi dan apoteker, kita akan menemukan mata kuliah yang mendukung apoteker untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, ini adalah apa nih? Nine Star Farmasi ya. Jadi seorang farmasi harus memiliki ini, harus memiliki kesembilan ini. Salah satu contoh ya, decision maker. Jadi farmasi itu harus bisa memutuskan sesuatu yang penting dalam waktu singkat. Contohnya nih, dulu saya pernah ke rumah sakit Siloam Semanggi di Jakarta ya, Jakarta Pusat. Jadi dokternya itu ketika meresepkan obat, dia telepon dulu ke apotekernya. Jadi nanya nih, pasien ini dengan hipertensi dan ada gangguan pencernaan, terus dia punya DM juga, obat apa ya yang bisa kita berikan? Disitulah seorang apoteker bisa mengambil keputusan terkait keilmuan dia. Jadi di rumah sakit besar sekarang itu sudah gandeng antara farmasi dan apoteker. Biasa juga kalau visit pun mereka jalan bareng. Kayak gitu ya. Ini tugas kelompok di kelompok terakhir ya kalau nggak salah, saya nggak salah. Nanti dibahas secara rinci ya sama sama contoh-contohnya ya. Oke, next. Perubahan orientasi farmasi. Satu, pada awalnya profesi farmasi itu dikatakan merupakan seni arts dan pengetahuan sains. Contoh buku teks Scoville's The Art of Compounding, seni meracik obat dan resep terkun, ilmu resep karangan Van Duyn. Kedua, perkembangan farmasi setelah itu berorientasi pada teknologi, menekankan pada pembuatan obat dan penyaluran produk organ. Ketiga, saat ini orientasi farmasi menekankan pada pemberi pelayanan dan informasi penuh pada pasien. Akhirnya berujung pada kepedulian pada pasien safety. Ya, kalau dulu itu orientasi kita tuh lebih ke produk. Jadi produk ini bagus. Kalau sekarang farmasi itu lebih ke pharmaceutical care atau patient safety. Jadi kita lebih eh, me, lebih berpoin ke si pasiennya. Kayak gimana pasiennya agar hidupnya tuh bisa lebih apa tuh namanya ya? Jadi lebih berkualitas, ya. Yuk baca. Pharmacy overview. What do pharmacy do? Where do pharmacy work? What characteristics make a good pharmacy? What education do I need to become a pharmacy? What happens once I'm a pharmacy? Apa artinya? Ayo. Apa yang dilakukan farmasi? Di mana farmasi bekerja? Benar. Apa karakter yang membuat farmasi itu bagus? Apa edukasi yang diperlukan sebagai farmasi? Jadi farmasi. Apa yang terjadi jika saya adalah seorang farmasi? Tuh. Apa? Di mana farmasi bisa bekerja? Yang tadi itu ya. Bisa di industri, bisa di pemerintahan, ya. Ini semuanya yang tadi saya sudah jelaskan. Oke. Ada pertanyaan nggak? Masih ada 4 menit lagi. Bapak, Ibu ada yang mau tanyakan? Sudah cukup ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Atau ada yang mau sharing?
Mengerti atau tidak mengerti? Mengerti, Bapak. Ngerti, Pak. Iya. Ada yang mau tanyakan, Bu? Pak, mau tanya, Pak, itu yang tugas, itu yang per kelompok, itu dibuat PPT ya, Pak? Iya, Bu, nanti di itu kan sudah saya bagi jadwal ya, Iya. sama ya. Sudah saya bagi jadwal kelompok 1, 2 itu di pertemuan ke-11. Kelompok Iya. 3, 4 itu di pertemuan 12, 5, 6, 13, 14 sama ke-15 kelompok 7. Nah, itu dibuat makalah sama PPT ya, Bu ya. Nanti teman-teman mempresentasikan sesuai dengan jadwal pertemuannya. Nggak usah dicetak ya, Bu. Kirim aja by email ya. Nanti biar teman-teman yang eh, kelompoknya hari itu maju, semuanya presentasi. Ada yang baca dan ada yang menjawab pertanyaan. Dan teman-teman yang eh, bukan kelompoknya untuk presentasi, saya harap bisa bertanya. Jadi biar jalan komunikasinya ya. Atau ada yang punya pengalaman lebih, nanti bisa di-sharing di sana. Waktunya 30 menit satu kelompok ya, untuk kelompok yang apa? Yang satu satu pertemuan tuh ada 2 kelompok kan. Waktunya berarti dibagi 30 menit 30 menit. Kalau yang pertemuan 13, 14, 15 waktu 1 jam. Ya, Pak. Ada lagi, Bu? Masih ada sampai jam berapa kita safety? Jam 8, Pak. Jam 8 pas ya? Iya, Pak. Ada lagi? Atau saya cukupkan sampai di sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Libur ya? Dari tanggal 22 ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Berarti minggu depan kita libur, ketemu lagi di tahun depan. Di 2026 ya. 6. Oke, Pak. Oke, selamat berlibur ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Iya, Pak. Pak. Sama-sama. Makasih. Makasih ya. Wassalamualaikum Kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Nanti wabarakatuh. mau di wabarakatuh. foto nggak buat absen? Makasih, Bapak. Gimana, Pak? Foto nggak buat absen? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Makasih ya. Saya pamit ya. Iya, Pak. Pak. Sama-sama. Nah, itu apa juga ya?